Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavu Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini. Engkau berikan bagi kami, pemirsa Klavu Sukacita, dalam menikmati kebenaran firman Tuhan lewat channel Klavu Sukacita. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman-Mu ditaburkan, sehingga setiap orang dengan penuh sukacita menyambutnya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita dalam masa raya Natal ini terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang kelima. Injil Lukas pasal 2 ayat yang kelima, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Sekali lagi, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Pemirsa, dari bagian Alkitab firman Tuhan ini kita dituntun dengan sebuah tema, yaitu ikuti kehendak Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Pemirsa, setiap suku, bangsa, masyarakat tertentu pastinya memiliki tradisi, kebiasaan, atau adat istiadat yang gunanya untuk menata kehidupan suku, bangsa, atau masyarakat tersebut. Tentunya dengan tujuan agar mereka tidak melakukan hal yang semena-mena, karena pastinya ada sanksi atau hukuman yang diberikan. Demikian pula dengan negara kita, negara Republik Indonesia ini, ada undang-undang, ada peraturan hukum lainnya yang berlaku di negara kita, termasuk aturan adat istiadat yang berlaku di setiap suku-suku di tanah air kita ini. Tradisi turun-temurun dari nenek moyang suku-suku di negara kita ini, tujuannya supaya warga atau kaum dari suku tersebut kehidupannya baik, dipandang baik, dan pastinya mendatangkan kebaikan, tidak saja untuk hari ini, tetapi hari depan yang juga pastinya akan baik. Termasuk dengan tradisi perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua atau kedua keluarga dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik dari dalam kandungan sampai pada masa remaja bahkan pemuda. Padahal di dalam ketertarikan laki-laki dan perempuan, pastinya mereka harus melewati masa atau fase di mana harus berteman, bersahabat, pacaran, tunangan, dan menikah. Dan tentu dalam melewati masa jenjang atau fase ini, baik pertemanan, pacaran, tunangan, sampai menikah, tentunya ada batas-batas atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh si laki-laki ataupun perempuan, dengan tujuan supaya ke depan keduanya ada dalam keadaan baik, tapi juga dipandang baik oleh kaum keluarga, bahkan masyarakat lingkungan di mana mereka ada. Dalam bacaan kita saat ini, Yusuf dan Maria adalah pasangan yang ada pada jenjang pertunangan. Masa ini bukan berarti mereka bisa melakukan hubungan layaknya suami istri atau bersetubuh, karena ada tradisi yang harus mereka patuhi, khususnya dalam kaum Yahudi, bahwa kalau didapati perempuan yang hamil sebelum menikah, pastinya dia akan dipandang sebagai orang yang pembawa aib dan dia harus menerima sanksi, dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi apa yang dialami oleh Maria tapi juga Yusuf tentunya bukan keinginan mereka sendiri, bukan hawa nafsu yang terdorong dari mereka untuk melakukan hal demikian sehingga melanggar tradisi dari kehidupan masyarakat mereka pada waktu itu. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria benar-benar ada dalam rencana Allah, benar-benar diatur, direncanakan oleh Allah sendiri, sehingga mereka harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Mungkin secara latar belakang kehidupan mereka, pribadi mereka adalah masing-masing orang yang taat kepada tradisi, suku, dan budaya mereka. Tetapi dalam keadaan tertentu yang dimaksudkan oleh kisah ini, bahwa mereka mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dengan lewat penyampaian pesan dari malaikat kepada mereka, mereka tunduk dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, pemirsa Klavu Sukacita yang diberkati, mengikuti kehendak Tuhan itu mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Apa yang dilakukan dan dialami oleh Yusuf dan Maria menunjukkan ketaatan mereka, dan itu mendatangkan kebaikan dan keselamatan
bukan untuk mereka sendiri, tapi bagi dunia, bagi seisi dunia ini. Nah, pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati, apa nasihat firman Tuhan bagi kita lewat kisah Yusuf dan Maria ini? Sementara kita sedang ada dalam masa raya Natal ini, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita secara khusus bagi pemirsa Kelas Sukacita, anak-anak muda, anak-anak remaja yang kini sudah mengalami masa puber dan ada dalam masa usia dewasa. Tetapi kadang kalau kita tidak bisa menyangkali bahwa hari ini anak-anak muda sudah melewati batas-batas yang semestinya mereka mengikuti jenjang fase tertentu, dari pertemanan ke pacaran, ke tunangan, tunangan ke menikah. Tetapi kita tidak bisa menyangkali bahwa hari ini anak-anak muda sudah melewati fase dari perkenalan teman langsung jadi hubungan seperti suami istri, yang mestinya mereka tidak harus sampai di jenjang itu, mengikuti frase yang ada. Ada yang masih pacaran tapi sudah tinggal serumah, bahkan tinggal sekamar, belum punya jabatan status sebagai suami istri, tapi sudah sapa, padahal masih pacaran, sudah sapa pa, ma, papi, mami. Dan orang tua dari anak-anak ini tidak tahu kalau rupanya anak-anak mereka sudah menikah. Di media sosial, secara fisik nyata belum, tapi di media sosial sudah saling panggil pa dan ma. Dan ini sudah melewati frase yang seharusnya mereka ada di frase itu. Bertunangan bukan berarti harus bersetubuh layaknya suami istri. Berpacaran bukan berarti harus bersetubuh layaknya suami istri. Bapak Ibu, pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati, kalau sudah melewati jenjang yang belum harusnya sampai di situ, lalu ada yang berbicara ini kehendak Tuhan, ini keliru Bapak Ibu. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya terjerumus dalam hawa nafsu dan dosa. Tetapi terkadang ketika jatuh dalam dosa itu, menyatakan ini kehendak Tuhan, salah. Itu kehendak iblis. Sebab iblis bekerja dengan begitu keras supaya menjerumuskan anak-anak Tuhan pada dosa. Manusia dikehendaki untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebab kalau tidak mengendalikan hawa nafsu akan membawa kepada dosa. Dan itu yang dikerjakan oleh iblis. Jadi kalau ketika anak-anak muda sudah sampai kepada jenjang menikah layaknya suami istri, padahal belum sampai di situ, lalu bilang itu kehendak Tuhan, hamil di luar nikah bilang itu kehendak Tuhan, itu keliru, salah. Itu kehendak iblis. Dan hal ini menjadi perhatian bagi orang-orang tua untuk bagaimana memberi ajaran nasihat firman Tuhan yang baik. Didikan bukan soal pengetahuan, tetapi moral etika itu dididik supaya anak-anak yang muda tahu batas-batas, di mana dia harus berteman dengan lawan jenisnya. Kalau ada ketertarikan berarti menuju kepada jenjang yang berikut, pacaran. Pacaran kalau lebih serius lagi berarti ke pertunangan, dan pertunangan lebih serius lagi kepada pernikahan. Itu jenjangnya, ya. Tidak lewati dari perkenalan langsung menikah layaknya suami istri hidup bersama. Nah, Bapak Ibu, pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati, firman Tuhan dalam masa raya Natal ini mengingatkan kita semua, bukan saja anak-anak muda, tapi orang tua. Kalau kita mengikuti tradisi, aturan, hukum yang berlaku di negara kita, di dalam berjemaat, di dalam lingkungan masyarakat di mana kita ada, pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Apalagi kita mengikuti kehendak Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan, taat kepada hukum Tuhan, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan untuk hari ini, tapi hari depan. Itu sudah pasti Tuhan memberikan jaminan bagi kita yang taat dengar-dengaran kepada perintah dan firman-Nya. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberi waktu kepada kami lewat channel Kelas Sukacita mendengarkan firman-Mu. Tolong kami sebagai orang-orang tua dalam mendidik, memberi ajaran yang sehat bagi kehidupan keberlangsungan
hidup dari anak-anak kami yang sudah remaja, usia muda sampai dewasa, supaya mereka hidup menurut aturan yang Tuhan mau, bahkan yang berlaku di lingkungan keluarga, kaum, masyarakat di mana kami ada. Karena pastinya dengan ketaatan itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Bukan saja untuk hari ini, tapi hari depan yang pastinya baik akan Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman. Berkati pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Apapun yang mereka alami, Tuhan hadir di sana, memberi yang terbaik bagi mereka. Ada ungkapan syukur yang senantiasa mereka naikkan kepadamu. Berkati tim Klavos Sukacita, baik kru maupun para pelayan, dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan mereka masing-masing, senantiasa diberkati oleh Tuhan, agar nama Tuhan terus disebarluaskan lewat channel Klavos Sukacita ini. Semua orang yang kami kasihi, bahkan mereka yang membenci, memusuhi kami, ampunilah mereka ya Tuhan. Biarlah di hari Natal ini kami semakin ada dalam kedamaian, semakin ada dalam sukacita, semakin ada dalam pengasihan dan pengampunan dari Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kebaikan-kebaikan bukan saja di hari ini, sampai hari-hari yang akan datang pun pasti Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.